tidak terbebani ekonomi lagi ya, karena dia udah cukup. Berapa sih Bu, kita punya banda banyak juga Bu, makan udah nggak macem-macem. Pengen sih makan macem-macem tapi tubuh udah nggak nerima. Pengen sih jalan macem-macem tapi kakinya udah nggak kuat. Iya kan, akhirnya apa? Gerak langkah terbatas, makan terbatas. Ada orang tua punya rumah 3 lantai, akhirnya cuma lantai 1 yang dipakai. Capek-capek naik ke lantai 2, lantai 3, dengkulnya udah nggak kuat. Ya. Dulu berkhayal gimana punya rumah, karena dulu anak-anak masih kumpul sama kita. Maka di usia tua yang penting apa Bu? Dekat dengan kamar mandi, dekat dengan kamar tidur, dekat dengan tempat ibadah, dekat lagi sama meja makan. Selesai. Itu doang udah. Akhirnya kaplingnya kan jadi kecil. Ya udah. Yang penting apa? Dekat dengan Allah udah. Nggak usah terlilit walaupun kita punya kemewahan Bu. Ya Allah, itu udah nggak pengen rasanya. Karena nikmat udah mulai dicabut oleh Allah Bu. Ya Allah, dulu lagi muda udah selesai masanya. Walau emas berlian masih numpuk itu di kamar Bu. Udah kagak indah dipakai lansia mah. Betul Bu? Udah nggak indah. Yang membuat lansia itu menjadi indah itu apa? Kiprahnya di dalam kegiatan bakti sosial, beramal untuk apa? Kemanusiaan, beramal jalan Allah, itu yang indah. Kalau gelang yang dipakai Bu, walaupun berentet gelang itu Bu, ya Allah, udah nggak matching sama kulit yang semakin keriput. Mending kita hiasi tubuh kita yang sudah mulai keriput dan menua ini dengan apa Bu? Lipstiknya yang tidak terlalu merah tapi dipoles dengan zikir yang semakin banyak. Ya, mukanya tidak perlu susah payah harus tiap minggu ke salon, tapi tiap minggu mesti ke salon ilahi, yaitu majelis taklim. Ya, nggak perlu pakai bedak bermerek Bu, karena pakai bedak bermerek juga nggak bisa bikin kulit kita kenceng. Ya, tapi kasih mereklah muka kita dengan balutan air wudhu. Itu yang indah. Tidak usah Bu, mata kita yang sepuh ini dibalut dengan bulu mata anti badai. Karena kehidupan sudah dengan segala kesulitannya menghancurkan badai tahun demi tahun. Pakai bulu mata asli aja dari Allah Bu, itu udah cukup buat kedip kita. Ya. Jadi hiasannya lebih kepada hiasan jiwa, bukan lagi hiasan fisik. Karena inilah yang indah. Langkah kaki ndak usah jauh-jauh Bu, healing-healing kemana-mana, nggak usah. Luar kota, luar negeri, kalau ada yang nganterin. Anak sibuk Bu, di bandara juga repot kalau kita sendirian Bu. Ya, ya enak pergi sama anak, tapi anak kan punya kesibukan. Paling mau juga dia nganterin kita 1 hari, sementara kita mau healingnya 2 bulan lah. Emang anak pengangguran. Ya, maka healinglah yang paling indah di mana? Majelis taklim, pengajian, majelis zikir, majelis muhasabah, itu kan yang indah. Inilah healingnya orang tua. Ya. Harta yang banyak untuk apa? Paruhnya yang jadi milik kita, kita gunain untuk hidup dan amal-amal kita yang sudah dibagi-bagikan anak. Doakan supaya menjadi rezeki yang berkah, tumbuh dan berkembang untuk mereka. Kan begitu. Ada hilang ganti musim kondangan. Banyak musim kondangan banyak. Banyak. Kalau orang udah punya mantu belum? Belum. Dong keripik itu lambauan. Kalau pergi ngaji cium tangan suami. Ay, suaminya berangkat, enggak ada. Cium tangan suami enggak? Ada, udah berangkat. Cium. Benar. Alhamdulillah, ini namanya istri-istri yang solehah. Mudah-mudahan semuanya istri yang solehah. Di depan kita nih Pak Lurah, Pak Sekel, Pak RW, Pak Ketua LKM, mudah-mudahan suami-suami yang soleh. Amin. Ibu tahu nggak ciri-ciri suami yang soleh? Nggak pernah tahu? Saya kasih tahu. Suami yang soleh itu ngopi boleh di mana-mana, tapi nyusul tetap di rumah.
Setuju Bu? Oh. Tadi kalau berangkat ke lain, cium tangan. Saya mau tanya nih ibu-ibu punya dosa nggak sama suami? Banyak. Suami punya dosa nggak sama istri? Enggak. Enggak, suami yang soleh. Gulura. Dikira-kira Pak Haji punya dosa nggak sama gulura? Yang namanya manusia, lurah punya dosa sama warganya, betul? Warga punya dosa sama lurahnya. Jamaah, murid punya dosa sama ustaznya. Ustaznya punya dosa sama muridnya, betul? Pernah nggak lihat orang salah bolak-balik? Pernah? Yang ini dicium, yang ini dicium, betul? Jadi kalau ada santri, murid cium tangannya yang namanya punggungnya gurunya atau suaminya, artinya apa? Istri minta ridho suami. Padamu dulu aku memang gila. Ya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan hidupku. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Jelas? Gak boleh narkotika, betul? Betul. Gak boleh minum-minuman keras. Betul. Di sini alhamdulillah siswanya gak ada yang minum, gak ada yang mabuk, Ada yang minum. gak ada yang cium. Datang Raja Dangdut. Ibu saja aja babai, ini orang jauh, alhamdulillah merantau nebah di sini, membawa kebaikan, maslahat, barokah, dan membawa hal-hal yang positif bagi masyarakat. Amin. Juga Neng Fitri yang suaranya kayak sudes itu. Iya kan, Hari ini saya mohon maaf, mata saya agak sayup-sayup ini, karena memang malam yang ke-7 wafatnya almarhum Nyai Amil Munah binti Haji Jugi. Ini nenek daripada Neng Fitri, juga daripada Pok Babai yang suka mandiin orang meninggal, yang suka ngurut baik ibu hamil. Kalau ada orang keselio umurnya lebih 100 tahun. Jadi Senin kemarin wafat pada asar. Alhamdulillah 2 hari sebelum wafat Pok Babai ini main ke sana. Waktu itu Nyai artinya masih bisa diajak ngobrol. 2 hari kemudian beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya. Ampuni segala dosa-dosanya. Wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah. Yang kedua, mohon maaf seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan. Yang pasti hari ini tung keripik, tulang bawang, karena sudah habis duitnya makin kurang. Tung keripik, tulang bawang, utang makin banyak yang nagih hutang. Bayar deh. Kerudungan yang kuning bayar. Yang hijau juga bayar nih. Cuma di kampung saya yang ngutangin inget. Cuma yang ngutang agak inget. Jelas. Orang mati nggak boleh bawa utang. Ya,
Nabi ketika menyolatkan seseorang nggak langsung disolatin. Nabi ngomong, wahai para sahabat, sebelum sholat ini kita mulai, saya mau tanya dulu. Nih orang waktu